Asal-usul Desa Cipejeuh. Asal-usul Desa Cipejeuh, nama Cipejeuh itu berasal dari dua kata. Ci artinya cai atau air dan pejeuh adalah nama pohon. Jadi Cipejeuh merupakan air yang keluar di bawah pohon pejeuh yang sekarang pohon itu masih ada di samping pancuran air pejeuh yang merupakan sumber air bagi masyarakat sekitarnya. Ada beberapa nama tempat yang diawali kata dengan kata ci, seperti Citaman, Cidadap, Cipadudan, Ciwado, Cimalayang, Cibangbang, Cileuis, Cipelus, Cibalong, Cikalapa, Cisuruh, dan Ciputih. Dengan kata-kata yang menjadi nama tempat itu, artinya air yang menandakan kebersihan, kejernihan dalam arti seluas-luasnya. Desa Cipejeuh itu didirikan oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan nama Buyut Racak, dan pemukimannya yang pertama berada di sebelah kampung Cidadap. Di situ sekarang terdapat sungai yang bernama Cipadudan dan Cimalaya. Kemudian pemukiman itu pindah tempat ke kampung yang namanya Karacak, dan disitulah kehidupan masyarakat yang aman, tentram, subur, makmur, loh Cinawi. Sepeninggal Buyut Racak, kepemimpinan digantikan oleh seorang yang dikenal sakti mandraguna, yaitu Buyut Balida. Kata-kata Balida sebenarnya dari nama sebuah ikan yang rasanya enak sekali dan mempunyai duri yang sangat keras. Pada masa kepemimpinan Buyut Balida, kehidupan masyarakat juga subur makmur, aman, tentram, kertara harja. Namun, tiba-tiba dikejutkan oleh berita mendengar kematian Buyut Balida. Ketika makan ikan balida, Ki Buyut Balida ketelak duri ikan hingga menyebabkan kematian. Sebenarnya ini merupakan siloka yang menggambarkan bahwa Buyut Balida itu memakan uang rakyat yang seakan-akan memakan ikan balida yang rasanya enak sekali, dan kemudian berakibat diturunkan dari kepemimpinan oleh masyarakat. Namun sebelum turun tahta, ia berpesan kepada masyarakat, jangan sekali-kali makan ikan balida. Artinya jangan sekali-kali korupsi makan uang rakyat. Buyut Balida kemudian digantikan oleh Buyut Jaben. Pada masa kepemimpinan Buyut Jaben sudah disebut-sebut keberadaan adanya kompeni Belanda. Pada waktu itu datang serombongan penagih upeti atau penagih pajak ke perkampungannya Buyut Jaben. Kedatangan mereka disambut baik oleh Ki Buyut Jaben dengan memberinya makan nasi dalam satu pendil kecil. Dan ajaibnya, nasi tersebut tidak habis-habis walaupun yang makan banyak. Rombongan juga diberi ikan emas, tapi begitu ikan emas sudah dihidangkan, ikan tersebut ternyata hidup kembali, sehingga para tamu tercengang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut dilaporkan kepada Ki Buyut Jaben, spontan ikan tersebut
kembali jadi masak dan bisa dimakan. Setelah makan, mereka ingin menikmati degan atau air kelapa muda. Lalu mereka menembaki kelapa dengan senapan, akan tetapi tak satu pun mereka dapatkan. Akhirnya mereka melaporkan kembali kepada Buyut Jaben. Hanya dengan menunjukkan telunjuknya ke arah pohon kelapa, tiba-tiba pohon kelapa itu melengkung dan menghampiri para serdardu yang ingin menikmati buah kelapa. Mereka kemudian memakan kelapa secukupnya. Namun sungguh aneh, meski begitu banyak kelapa yang dimakan, buah kelapa dari satu pohon itu tidak habis-habis. Setelah kejadian itu, Kompeni Belanda tidak lagi berani karena sangat segan kepada kesaktian Ki Buyut Jaben. Setelah kepemimpinan Ki Buyut Jaben, tidak terdengar lagi siapa pengganti selanjutnya. Pada zaman revolusi fisik dengan Belanda, Cipeje pada waktu itu dipimpin oleh seorang kuwu bernama Dinda yang sebelumnya adalah Kuwu Ibong. Kuwu Dinda disebut juga dengan Rekonka yang artinya kuwu itu ikut Belanda, sehingga selalu bertentangan dengan rakyat. Karena bertentangan dengan pejuang rakyat yang menginginkan kemerdekaan, setelah penyerahan kedaulatan tahun 1950, yang menjadi kuwu di Cipeje adalah Kuwu Rusdi sampai tahun 1966. Dari tahun 1966 sampai 1980 yang menjadi kuwu adalah Eboy Charmin. Sekitar tahun 1980, Cipeje dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Cipeje Kulon dan Cipeje Wetan.